Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya, yaitu di channel Dunia Pangan ID. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bahan pengawet yang digunakan di dalam produk pangan. Saya sudah merilis atau membahas mengenai pengawet yang banyak digunakan di dalam masyarakat, yaitu ada asam benzoat, kemudian ada asam propionat, di mana masing-masing dari pengawet ini memiliki fungsi dan tujuan pengawetan yang berbeda-beda. Kemudian sasaran bahan, kemudian sasaran pengawetan, yaitu bakteri, kemudian yeast dan jamur, juga berbeda-beda ya antara propionat dan benzoat. Dari video-video itu banyak sekali pertanyaan ya, dari teman-teman. Salah satunya misalnya, saya punya produk madu, tetapi pada saat diawetkan, madu ini tidak bagus ya. Jadi pengawet apa yang paling cocok supaya madu ini memiliki daya tahan yang lebih lama ya dibanding dengan madu biasa. Kemudian misalnya ada teman yang punya jus ya. Setelah disimpan beberapa hari, jus ini akan memisah antara air dan padatannya. Kemudian timbul lendir. Ini pengawet apa yang cocok digunakan. Ada juga yang menanyakan mengenai bagaimana teknologi mengawetkan tahu ya. Yang paling cocok itu dengan menggunakan pengawet apa. Kemudian ada juga yang memiliki produk keripik. Ya, aneka keripik, ternyata keripiknya ini mudah tengik, kemudian mudah melempem. Ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Ada teman-teman yang juga menanyakan mengenai produk bubur ya, misalnya punya bubur kacang hijau supaya lebih tahan lama, ini menggunakan pengawet apa. Ada juga yang menanyakan mengenai kopi ya. Ada yang memiliki kopi baik dalam bentuk kopi saset maupun kopi yang siap minum. Ya. Pada video kali ini saya akan membahas pengawet ya yang juga sangat penting di dalam teknologi pangan, yaitu asam sorbat. Ya. Nanti saya akan bandingkan bagaimana pengawet asam sorbat ketika dibandingkan dengan asam benzoat. Ya. Perbandingan terhadap daya awetnya bagaimana, kemudian perbandingan dengan teknologi pencampurannya bagaimana, ya. Juga perbandingan keamanan dan berapa takaran yang tepat berdasarkan aturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia. Jadi pengawet asam sorbat ini juga merupakan pengawet yang banyak digunakan dalam berbagai industri pangan. Nah, banyak juga digunakan pada tingkat IKM ya, atau industri kecil dan menengah ya. Banyak juga yang menggunakan produk ini. Kemudian penggunaannya juga relatif luas ya, dari berbagai jenis bahan, dari bahan basah atau bahan atau produk yang memiliki kadar air tinggi, bisa juga digunakan untuk produk yang memiliki kadar air rendah ya. Tetapi dengan segala pertimbangan atau dengan berbagai kelemahan dan kelebihannya. Ya. Asam benzoat dan asam sorbat ini merupakan pengawet yang paling populer di masyarakat. Nah, asam benzoat dan asam sorbat ini tidak bisa digunakan bersama-sama. Kenapa demikian? Karena kedua asam ini memiliki radius pH atau keasaman yang berbeda-beda. Ya, nggak ada satu makanan separuh asam, separuh basa, atau separuh asam, separuh netral, nggak ada. Ya. Maka asam sorbat sekali lagi tidak bisa digunakan bersama-sama dengan asam benzoat. Ya. Jadi asam sorbat dan asam benzoat ini hanya bisa digunakan sebagai substitusi. Artinya untuk produk pangan yang tidak bisa diawetkan dengan asam benzoat, alternatifnya bisa menggunakan asam sorbat. Nah, asam sorbat yang ada di pasaran ini ada dalam dua bentuk. Yang pertama adalah kristal putih. Ya, kristal putih ini seperti ini.
Kemudian ada juga yang bentuknya adalah granula, ya, granula. Jadi butirannya ini cenderung berbentuk granular, ya, berbentuk granular. Sementara untuk yang ini berbentuk kristal putih yang seperti tidak dicetak ya, seperti hablur. Kemudian di pasaran juga terdapat dalam berbagai jenis kemasan. Ada yang kemasan karung, ya, itu sekitar 25 kilo. Kemudian ada yang dijual dalam kemasan kecil-kecil yaitu 250 gram. Kemudian ada yang 500 gram dan ada juga yang 1 kilo ya, tergantung dengan keperluan. Untuk IKM biasanya yang memerlukan jumlahnya sedikit ya cukup 1 kilo, tetapi untuk industri-industri besar biasanya dia menggunakan yang kemasan 25 kg. Nah, apa itu asam sorbat? Asam sorbat ini merupakan asam dengan rumus kimia adalah C6H8O2 dengan nama asam 2,4 heksadienoat. Ya, sekali lagi, struktur kimianya adalah 2,4 heksadienoat. Nah, sasaran utama dari asam sorbat, jadi tujuan penggunaan asam sorbat ini bisa digunakan untuk membunuh bakteri, bisa juga digunakan untuk membunuh yeast, dan bisa juga digunakan untuk membunuh jamur. Ya. Tetapi tidak semua yeast dan jamur ini bisa dibunuh atau dimatikan dengan pemberian asam sorbat ya, dengan berbagai pengecualian. Nanti saya akan bahas jamur-jamur apa saja yang tidak bisa digunakan atau yeast apa saja yang tidak bisa diawetkan dengan asam sorbat. Nah, jadi pada saat kita bandingkan antara asam sorbat dengan asam benzoat, jadi untuk asam benzoat yang sudah saya bahas dalam video-video sebelumnya, ini ada golongan metilparaben, etilparaben, propilparaben. Ini memiliki pKa ini 8,5. Jadi pKa-nya 8,5. Artinya produk ini akan bagus digunakan pada pH asam ya. Karena dia akan terdisosiasi pada cenderung pH basa ya, pada pH basa yaitu 8,5. Nah, kita juga sudah bahas bahwa sebenarnya untuk produk asam benzoat dan turunannya akan efektif pada pH di bawah 4,5 ya, di bawah 4,5 karena dia tidak terdisosiasi pada pH itu. Sementara asam sorbat justru akan terdisosiasi pada pH 4,8. Ya, artinya pada kondisi basah dia tidak memiliki efektivitas pengawetan, malah justru dia akan aktif pada pH di atas pH netral. Ya, tentu harus di atas pH 4,5 karena tentu di atas 4,8 karena titik pKa-nya pada 4,8. Sehingga cocok digunakan untuk mengawetkan produk yang basah. Demikian juga dengan sodium propionat yang sudah kita bahas. Ini merupakan pengawet yang banyak digunakan untuk produk roti ya, donat, roti, wajik. Ya, ini juga memiliki pKa cukup rendah yaitu 4,9 sehingga akan bagus digunakan pada produk-produk yang memiliki pH netral dan cenderung basah. Nah, berikutnya kalau kita bandingkan nilai AD-nya, ya, nilai AD-nya untuk asam benzoat dan turunannya rata-rata adalah 10 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk asam sorbat nilai AD-nya lebih tinggi yaitu 25 mg per kilogram berat badan. Ya. Artinya asam sorbat boleh dikonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak dibanding dengan asam benzoat ya. Demikian juga dengan asam propionat ini juga memiliki nilai AD 10 ya, 10 mg per kilogram berat badan yang artinya juga boleh dikonsumsi dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan asam sorbat. Bagaimana penggunaan asam sorbat sendiri ya? Asam sorbat ini boleh digunakan karena sudah diperbolehkan atau diregistrasi oleh FDA. Ya, FDA ini merupakan lembaga pangan dan obat yang mengatur regulasi yang ada di Amerika Serikat. Ya. Nah, secara umum
ini merupakan struktur dari asam sorbat ya, yaitu CH3, CH, 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 kemudian CH, COOH ya, di mana memiliki dua ikatan ganda ya, maka ini merupakan dien ya. Nah, secara umum garam sorbat ini lebih disukai ketika dibandingkan dalam bentuk asam sorbat ya. Jadi garam sorbat ini lebih disukai dalam bentuk asam sorbat. Kenapa? Karena tingkat kelarutan di dalam air ini lebih tinggi. Tetapi kalau dibandingkan daya awetnya antara asam sorbat dengan garamnya, ini lebih bagus asam sorbat. Ya, sekali lagi, daya awet antara asam sorbat dan produk turunannya atau garam sorbat, ya, misalnya seperti kalsium sorbat, natrium sorbat, kalium sorbat, maka yang akan lebih awet adalah asam sorbatnya. Nah, tetapi asam sorbat memiliki kelarutan yang lebih rendah dibanding dengan garam-garamnya. Nah, kemudian nilai pH optimum, ini aktivitas antimikrobianya itu di atas 6,5 ya, 6,5. Berbeda ketika dibandingkan dengan asam benzoat yang nilai aktifnya malah justru ada di bawah pH 4,5 ya. Nah, beberapa jenis kapang ya, kapang ini atau disebut dengan jamur, misalnya seperti galur trichoderma, kemudian galur penisilin atau penicillium, dan hamir. Jadi ada beberapa galur dari jamur dan hamir ini mampu bertahan ketika bahan pangan itu diawetkan dengan asam sorbat. Ya, jadi sekali lagi beberapa jamur dia tidak mati dengan diberikan asam sorbat. Demikian juga dengan hamir. Hamir itu yeast, ya yeast. Nah, hamir ini paling banyak penyebab kerusakan pada produk-produk yang semi basah, ya pada semi basah, atau pada produk yang mengandung kadar gula tinggi. Ini biasanya kerusakan disebabkan oleh hamir. Sekali lagi, kamir tidak mati dengan diberikan asam sorbat. Artinya kalau kita punya produk dan produk itu kerusakannya didominasi oleh kamir atau yeast, maka artinya tidak bisa diawetkan dengan menggunakan asam sorbat. Nah, kamir ini bisa mendetoksifikasi, ya artinya kamir sendiri mampu bertahan dari asam sorbat dengan merubah asam sorbat menghasilkan senyawa trans 1,3 pentadiena. Ya. Nah, trans 1,3 pentadiena ini merupakan senyawa yang memiliki bau seperti minyak tanah. Ya. Maka kalau kita punya produk terus kemudian diawetkan dengan pemberian asam sorbat, kemudian setelah beberapa hari akan ada bau seperti flavor seperti minyak atau minyak tanah, itu artinya kamir yang tumbuh di situ ya. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul mempertimbangkan karakter bahannya, terus jenis pengawet yang akan digunakan ya. Bisa jadi kalau kita memilih pengawet yang tidak tepat, maka yang akan terjadi malah justru produk kita bukan menjadi awet tetapi malah justru akan ada kerusakan-kerusakan tambahan ya. Salah satunya misalnya seperti kalau kita punya produk wajik, ya wajik ini salah satu kerusakannya disebabkan oleh kamir atau yeast, kemudian diawetkan dengan menggunakan sorbat, maka yang terjadi akan ada bau seperti minyak tanah. Itu apa? Karena salah satunya disebabkan karena hasil metabolisme asam sorbat yang dilakukan oleh senyawa kamir. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai regulasi dari asam sorbat. Asam sorbat ini diregistrasi dengan kode E ya. Dan ada garam-garamnya yaitu E200, itu asam sorbat, yaitu sorbat dalam bentuk asamnya, ini merupakan bentuk aslinya. Kemudian E201 ini natrium sorbat, ini dalam bentuk garamnya. Kemudian E202 ini merupakan kalium sorbat yang juga merupakan bentuk garam, dan E203 merupakan kalium sorbat. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Penggunaan asam sorbat di Indonesia itu diperbolehkan melalui Peraturan Kepala
BPOM ya, Kepala Badan POM nomor 36 tahun 2013 yang mengatur regulasi tentang penggunaan bahan pengawet ya. Jadi pengaturan regulasi pengawet di Indonesia, asam sorbat bersama dengan pengawet-pengawet yang lain ya. Ada asam benzoat, asam propionat, kemudian ada pengawet-pengawet yang bisa digunakan untuk daging dan produk-produk yang lain melalui peraturan Kepala BPOM nomor 36 tahun 2013. Nah, kita akan bahas isinya apa saja dari peraturan BPOM tahun 2013 tersebut ya. Nah, yang pertama, asam sorbat ini diregistrasi di Indonesia dengan INS 200 ya. INS 200 ini untuk asam sorbat. Nah, nilai ADI-nya di Indonesia adalah 25 mg per kilogram berat badan. Nama lain dari asam sorbat adalah 2,4 heksadienoik atau 2 propenylactic acid ya. Kemudian ada garamnya yaitu garam sodium sorbat yang diregistrasi dengan kode INS 201 yang juga memiliki ADI yang sama yaitu 25 mg per kilogram berat badan. Berikutnya registrasi potasium sorbat, ini juga dalam bentuk garamnya yang diregistrasi dengan INS 202 yang memiliki nilai ADI 0,25. Terakhir kalium sorbat dengan registrasi INS 203 yang juga memiliki ADI 25 mg per kilogram berat badan ya. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai asam sorbat bisa digunakan pada produk apa saja dan berapa takaran yang tepat, sedikit saya akan membahas mengenai nilai ADI. ADI ini ya merupakan angka yang diformulasikan untuk menjaga keamanan pangan ya, keamanan pangan bagi konsumen. Ya, artinya jumlah maksimum bahan ini boleh dikonsumsi oleh seseorang itu pada takaran maksimal berapa. Itulah yang disebut dengan ADI. Artinya kalau angka itu 0,25 mg per kilogram berat badan, maka setiap orang boleh mengkonsumsi asam sorbat ini sesuai dengan berat badan masing-masing. Ya, saya akan memberikan ilustrasi apabila berat badan kita adalah 50 kg. Dari 50 kg ini dikalikan dengan nilai ADI yaitu 0,25 maka akan ketemu 12,5 mg. Ya. Nah, artinya dalam satu hari kita boleh mengkonsumsi produk yang mengandung asam sorbat, maksimal kadar asam sorbatnya adalah 12,5 mg. Nah, ilustrasi yang kedua, apabila berat badan kita 80 kg, maka setelah dikalikan dengan angka 0,25 akan menjadi 20 mg. Ya, artinya untuk orang dengan berat badan yang lebih banyak, artinya orang yang lebih gemuk, itu boleh mengkonsumsi asam sorbat dalam jumlah yang lebih banyak dibanding dengan orang yang tubuhnya kurus. Inilah yang disebut dengan nilai ADI. Oke, baik, kita akan membahas mengenai produk-produk apa saja dan berapa kadar maksimal diperbolehkan di Indonesia pada saat akan ditambahkan asam sorbat ya. Sekali lagi ini hanya regulasi. Regulasi artinya bahan ini atau asam sorbat diperbolehkan ditambahkan pada bahan ini maksimal berapa ya. Masalah awet atau tidaknya ini bukan urusan regulator, urusan dari kita masing-masing ya. Maka dari itu yang harus diperhatikan adalah karakter bahan, sekali lagi karakter produk yang kita miliki ya, dengan jenis pengawet yang digunakan harus sangat tepat ya. Jangan kemudian di dalam regulasi ini diperbolehkan untuk wajib, dalam regulasi ini diperbolehkan untuk jus, terus maka kita langsung tambahkan ke dalam jus, nggak bisa ya. Kita harus betul-betul mempertimbangkan ya berapa keperluan dan daya awetnya. Ini harus perlu dicoba-coba ya, atau harus dilakukan riset dan development ya, harus dilakukan penelitian sampai hasilnya adalah jelas ya dan produknya menjadi bagus. Yang pertama adalah kategori 01 yaitu untuk susu dan buttermilk
ya. Untuk susu dan turunannya ini kemudian artinya kalau untuk susu boleh juga untuk creamer, untuk keju, ya. Kemudian untuk makanan pencuci mulut yang bahan dasarnya adalah susu, misalnya seperti pada yogurt, kemudian puding, Yakult, ya, dan seterusnya, maka boleh ditambahkan dengan ini. Untuk susu angkanya adalah 1000 mg untuk 1 kg susu atau 1 liter susu. Kemudian untuk creamer angkanya adalah 200 mg per 1 kg creamer susu. Ya, misalnya pada susu kental manis, ya. Kemudian untuk produk pencuci mulut, ya, itu angkanya adalah 1000 mg, ya, untuk 1 kg bahan. Sementara untuk keju ini lebih tinggi, ya, diperbolehkan 3000 mg untuk 1 kg keju, ya. Salah satunya kenapa keju tadi bisa mengandung jamur, ya, sehingga perlu ditambahkan dalam jumlah yang lebih tinggi. Nah, berikutnya kita bahas mengenai produk margarin, ya. Produk margarin ini adalah produk hasil turunan minyak, ya. Margarin ini diperoleh dari minyak kelapa sawit dari CPO. Nah, ini boleh juga ditambahkan dengan kadar 1000, ya, artinya kadar maksimalnya adalah 1000 mg per kilogram dari margarin. Ya. Bisa juga digunakan untuk campuran margarin dan mentega, serta bisa juga digunakan untuk produk emulsi. Ya, ini artinya produk emulsi berbasis minyak. Ini bisa ditambahkan 1000 mg per kilogram bahan. Ya. Kemudian untuk emulsi lemak yang kurang dari 80% bisa digunakan sampai 2000 mg. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk produk buah, ya, buah segar, buah beku, buah kering. Bisa juga digunakan untuk jam jelly, marmalade. Kemudian untuk berbagai produk bergula, konfeksioneri. Kemudian untuk permen, ya, semuanya bisa juga, ya. Untuk produk fermentasi, produk buah, ya, ini angkanya beragam. Untuk jam jelly itu 500 mg, kemudian untuk produk oles berbasis buah itu sampai 1000 mg, kemudian untuk produk buah fermentasi, ya, untuk produk buah fermentasi ini juga 500 mg, kemudian untuk produk-produk sayuran, ya, misalnya untuk produk fermentasi sayur, misalnya seperti sauerkraut, kemudian untuk pickle, ya, fermentasi buah atau sayur buah, ini bisa digunakan sampai 1000 mg per kilogram berat badan, ya. Sekali lagi yang perlu diperhatikan bahwa ini adalah regulasi, artinya kadar maksimal yang diperbolehkan di dalam bahan pangan segitu, ya. Tapi artinya bukan berarti kalau bahan pangan yang kita miliki kemudian ditambahkan sorbat itu akan otomatis menjadi awet, itu belum tentu, ya. Sangat tergantung dengan karakter bahan. Sekali lagi tergantung dengan karakter bahan. Kemudian untuk permen, kembang gula, ya. Kemudian permen keras, permen lunak, soft candy, hard candy, ini sampai 1000 mg per kilogram produk. Kemudian kembang gula, permen karet juga sampai 1000. Jadi bisa digunakan, ditambahkan juga pada berbagai permen dan produk konfeksioneri, termasuk coklat juga, untuk dekorasi coklat. Ini juga bisa digunakan, ya, untuk topping. Bisa juga ditambahkan untuk produk tepung, ya, kemudian produk pasta. Yang dimaksud dengan produk pasta di sini misalnya seperti mie, makaroni, dan turunan-turunannya ini bisa digunakan sampai 1000 mg. Kemudian untuk kue, ya, juga bisa digunakan, ya, untuk kue tepung bisa digunakan, untuk berbagai produk bakery ini bisa digunakan sampai 1000 mg per kilogram produk. Nah, bisa juga digunakan untuk produk daging dan produk ikan, ya, produk daging olahan, kemudian daging unggas ini sampai 1000 mg, produk olahan daging unggas, daging hewan buruan yang dihaluskan. Kemudian untuk ikan dan ikan file juga bisa digunakan sampai 1000 mg per kilogram bahan. Ya, jadi bisa digunakan untuk berbagai keperluan dari buah, sayur, permen, bahkan sampai daging dan ikan, ya. Tapi sebenarnya untuk daging dan ikan ada pengawet sendiri untuk dua produk ini yang nanti akan saya bahas pada video yang terpisah. Bisa juga digunakan untuk sirup, ya. Kemudian herbal, untuk sop, saus, ya, saus berbasis berbasis kedelai atau saus kedelai ini juga bisa digunakan sampai 1000 mg atau 1 gram dalam
1 kilo bahan ya, atau 1 kilo produk. Untuk produk herbal, produk rempah-rempah juga bisa digunakan. Bumbu-bumbuan ya, misalnya kita punya bumbu instan, kemudian rempah ini bisa digunakan sampai 1000 mg per kilogram bahan, atau 1 gram saja ditambahkan dalam 1 kilogram produk. Nah, ini ada juga teman-teman yang bertanya, kalau saya punya produk kopi atau teh ya yang sifatnya adalah instan, bisa juga digunakan produk ini atau pengawet asam sorbat yang bisa ditambahkan sampai 1000 mg per kilogram bahan. Jadi 1 gram saja. Kalau kita punya kopi saset atau kopi instan yang sudah mengandung creamer atau ditambahkan bahan-bahan lain, ya ini bisa ditambahkan sampai 1000 mg. Ya. Kemudian untuk produk kentang, ya, untuk produk kentang juga bisa digunakan, ya, tetapi khusus untuk kentang tidak hanya bisa digunakan untuk pengawet saja, nanti ada juga beberapa produk yang bisa digunakan untuk kentang, ya, kentang dan produk olahannya, terutama pada produk kentang goreng, ya. Nah, jadi sekali lagi, asam sorbat ini merupakan salah satu pengawet yang juga populer, ya, seperti asam benzoat, dan bisa digunakan untuk berbagai tujuan, ya, untuk berbagai tujuan pemanfaatan, ya, sangat beragam. Ya, bisa digunakan pada berbagai produk dari buah, sayur, kemudian produk manis, tidak manis, kemudian produk basah dan produk setengah basah, ini bisa digunakan semua ya asam sorbat. Nah, yang harus diperhatikan bahwa penggunaan asam sorbat ini tidak bisa digunakan bersama-sama dengan asam benzoat karena keduanya memiliki daya awet yang berbeda. Ya, artinya asam sorbat ini bisa digunakan untuk pengawet untuk makanan yang ber-pH netral dan cenderung pada basa, sementara asam sorbat bisa digunakan untuk produk yang cenderung asam, ya, atau produk-produk asam. Ya, jadi tergantung Bapak Ibu sekalian, tergantung saudara akan memilih pengawet yang mana. Artinya di Indonesia ada regulasi khusus yang mengatur 2 produk ini atau 2 pengawet ini dan diperbolehkan selama mengikuti standar maksimum level, ya, maksimum level yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, demikian penjelasan saya mengenai penggunaan asam sorbat. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.